Pemirsa, belum usai polemik pagar laut di Tangerang, Banten, pagar laut berupa jaring kini ditemukan di wilayah lain. Di Lampung, pagar laut jaring seluas 3 hektar ditemukan di pesisir pantai Mutun, Kabupaten Pesawaran. Pagar laut berupa jaring ini membentang seluas 3 hektar. Pagar laut di kawasan wisata pesisir Pesawaran, Lampung yang juga sempat viral ini ternyata dibuat pelaku usaha hotel berbintang 5 Marriott Resort and Spa. Meski pihak pengelola resort diketahui telah membayar penerimaan negara bukan pajak atau PNBP atas lahan laut seluas 3 hektar tersebut, hingga kini belum mengantongi izin resmi dan masih dalam proses pengajuan. Hal ini dibenarkan oleh Kabid Pengelolaan Ruang Laut Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, Sadaria. Sadaria menuturkan pagar laut sepanjang lebih dari 1 kilometer ini hanyalah jaring biasa yang akan dijadikan lokasi rumah ikan dan transplantasi terumbu karang. Izin secara formalitasnya belum terlihat, tetapi dengan adanya PNBP itu bahwa mereka sudah berproses, sudah membayar PNBP. Kalau PNBP itu sudah dibayar, maka KKP akan mengeluarkan izinnya. Pemasangan pagar laut ilegal bukan hanya bisa merusak ekosistem laut dan memicu konflik sosial, namun juga pembatasan fisik di kawasan laut dengan tujuan tertentu seperti mengklaim wilayah dan menghalangi akses dapat dikenakan sanksi sesuai undang-undang yang berlaku. Dari Kabupaten Pesawaran, Lampung, Andreas Avandi, iNews melaporkan. Mirsa, mantan Menko Polhukam sekaligus pakar hukum tata negara Mahfud MD meminta para menteri yang terseret perkara pagar laut tidak takut mengungkap dalang di balik kegaduhan ini. Kisruh pagar laut diduga mengandung unsur pidana korupsi dan juga perusakan lingkungan. Mantan Menko Polhukam sekaligus pakar hukum tata negara Mahfud MD meminta para menteri yang terseret perkara pagar laut di Tangerang, Banten tidak takut untuk mengungkap dalang di balik kasus ini. Menurut Mahfud, pihak yang bertanggung jawab secara pidana adalah pejabat yang berwenang menerbitkan sertifikat pagar laut. Sertifikat dimaksud adalah sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik. Selain dugaan pidana korupsi, pagar laut juga dinilai telah merusak lingkungan. Adapun hingga kini sudah ada 50 sertifikat pagar laut di Tangerang yang dibatalkan usai proses verifikasi ketat. Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala BPN Nusron Wahid menyebut akan menjatuhi sanksi kepada para pejabat yang terbukti melanggar hukum. Kami bersama tim melakukan proses pembatalan sertifikat, baik itu hak milik SHM maupun itu HGB atau sertifikat hak guna bangunan. Nah, tata caranya proses menuju pembatalan itu dimulai dari ngecek dokumen yuridis. Kalau ngecek dokumen yuridis bisa kami lakukan di kantor. Di balai desa juga bisa, di mana bisa ngecek itu. Yang nomor 2, ngecek prosedur. Itu bisa kita lakukan dengan cara melihat di komputer. Prosesnya udah benar apa belum. Nah, tapi karena ini menyangkut pembatalan, ada langkah selanjutnya terakhir adalah ngecek fisik materialnya kayak apa. Sementara itu sebelumnya Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Boyamin Saiman melaporkan dugaan korupsi penerbitan sertifikat pagar laut ke KPK. Boyamin juga melaporkan 2 nama menteri yang menurutnya paling bertanggung jawab. Tim Liputan iNews melaporkan.